Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Bab على الله فتوكلوا, atas Allah lah kalian bertawakal atau bertawakallah kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Yani berarti babnya adalah bab tentang masalah tawakal dan wajibnya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan. Sehingga Allah katakan in kuntum mu'minin. Apa makna tawakal? Berkata Abu Sa'adat Nulathi rahimahullah, kalimat tawakkal bil amr atau tawakkala bil amr maknanya adalah dhaminal qiyam bihi. Dia mewakilinya. Tawakkal al-amr maknanya adalah memegang urusan tersebut. Kalau sebaliknya wakaltul amri maknanya aku berikan urusanku kepada orang lain. Secara lughah, secara bahasa, kalau kita katakan wakaltu fulanan bi amri, aku wakilkan kepada fulan urusanku ini, maknanya adalah aku wakilkan urusanku kepada dia. Berarti maknanya adalah i'tamadtu alaih, aku menyandarkan kepada dia dalam urusanku. Kalau saya nggak ada, kamu yang pegang urusan ini. Ini maknanya aku wakilkan sesuatu ini kepada kamu. Dan ini asal kata dari tawakal. Asal kata dari kalimat tawakkala. Wa wakkala fulanan fulana idza istakfahu amrahu thiqatan bikifayatihi. Dan kalau orang mengatakan saya wakilkan kepada fulan, maknanya dia mempercayai orang tersebut untuk memegang urusannya. Atau kalau dia tidak mampu menegakkannya, maka dia memberikannya kepada orang lain. Itu pun makna wakkala. Berarti makna kalimat tawakal adalah memasrahkan urusan. Kalau kita mengatakan tawakkaltu 'ala Allah, maknanya adalah kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berupaya dan selebihnya kita pasrahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbku dan Rabb kalian juga. Ikhwani fillah azakumullah, al-musannif mengatakan dengan judul bab qaulullah ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu. Ini adalah bayan anna tawakkul fariidah yajib ikhlasuhu lillah, menunjukkan bahwasanya tawakal kepada Allah merupakan kewajiban fardu ain, kewajiban bagi setiap individu. Yajib ikhlasuhu lillahi ta'ala, dan wajib dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna taqdimal ma'mul yufidul hasr. Ikhwan fillah azakumullah. Kemudian dibedakan oleh para ulama tentunya antara orang yang mewakilkan pada orang lain. Apakah itu syirik karena dia bertawakal pada orang lain? Tidak. Sangat berbeda jauh. Kalau seorang mewakilkan sesuatu, kalau saya tidak datang, tolong gantikan ya.
tolong wakilkan saya. Itu pada 1-2 urusan yang sanggup dikerjakan oleh orang tadi. Tetapi kalau segala urusan diserahkan pada dia dengan kalimat pokoknya saya bergantung kepada kamu, ini nggak boleh. Ini adalah tawakal dan harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah wa arada al-musannif rahimahullah bihadhihi tarjamah. Penulis memaukan dengan judul ini adalah bayan anna tawakkul fariidah yajib ikhlasuhu lillah. Bahwasanya tawakal itu merupakan satu kewajiban yang harus dimurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bergantung pada siapapun, harus bergantung kepada Allah, dan tidak boleh kita harus memasrahkan diri kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna taqdimal ma'mul yufidul hasr. Karena didahulukannya ma'mul itu memberikan faedah al-hasru, yakni pengkhususan. Apa didahulukannya ma'mul? Ayat tadi. Karena ayat tadi menyatakan 'alallahi fatawakkalu. Kepada Allah lah bertawakal kalian. Kalimat kepada Allah lah didahulukan. Ini faedahnya dalam bahasa Arab adalah pengkhususan. Beda dengan kalau dibalik. Bertawakallah kepada Allah. Bertawakallah kepada Allah maknanya adalah bertawakal pada Allah tapi tidak ada pengkhususan. Tetapi kalau kalimat kepada Allah lah kalian bertawakal, maknanya hanya kepada Allah lah khusus kalian bertawakal. Berarti didahulukannya ma'mul itu yufidul hasri, yufidul hasr, memberikan faedah al-hasra adalah sesuatu yang memang kaidah bahasa Arab, sebagaimana ketika kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah didahulukan, kepada Allah lah kita beribadah, dan kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Artinya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Aywa 'alallahi fatawakkalu la 'ala ghairihi, berarti maknanya adalah pengkhususan kepada Allah lah bertawakal dan jangan bertawakal kepada yang lain. Fahuwa min ajma'i anwa'il ibadah wa a'zamiha, dan tawakal itu merupakan sebesar-besar ibadah dan juga seagung-agung ibadah. Lama yansha' anhu atau lima yansha' anhu minal a'mal salihah, karena akan berbuah dari tawakal itu sekian amalan-amalan yang saleh. Kenapa dikatakan ibadah yang besar tawakal itu? Lima yansha' anhu, karena apa yang muncul dari tawakal, muncul di sana berbagai macam a'malus salihah. Kenapa dia menjadi berani berjihad fisabilillah? Tawakal Allah. Berikan pada Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita. Allah yang menentukan kita hidup atau mati. Kenapa dia jujur berdagangnya? Kok kamu jujur? Saya curang-curang aja masih miskin. Jawabannya sama. Tawakal Allah. Bertawakal kepada Allah, Allah yang akan ngasih rizki. Ikhwan fillah a'azakumullah, berarti dengan tawakal akan membuahkan sekian amalan baik. Dia jujur dalam berdagang, dia istiqomah, dia pemberani dalam jihad, dia tidak takut cercaan orang yang mencerca dalam menghidupkan sunnah, dan sekian amalan saleh ternyata itu adalah buah dari tawakalnya dia kepada Allah. Menjadi orang yang berkepribadian kuat, tidak gampang diombang-ambingkan, dan tidak gampang ditakut-takuti, dan tidak gampang dilemahkan semangatnya dengan berbagai macam ancaman-ancaman, tidak goyah sedikit pun dan tidak takut. Kenapa? Tawakkal 'ala Allah. Ketika dia dalam keadaan berjalan dengan lurus, tidak bisa digoyahkan sama sekali. Disampaikan pada dia bahwa ini lebih enak jalan yang ini lebih nikmat. Tidak. Aku bertawakal pada Allah. Allah yang akan memberikan kenikmatan-kenikmatan. Allah yang akan memberikan berbagai macam rezeki. Kalau kamu tetap di sana, kami akan memusuhi kamu. Tetap dia mengatakan silahkan. Apa yang mau kalian lakukan, lakukanlah. Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum. Aku bertawakal pada Allah, Rabbku dan Rabb kalian juga. Ikhwan fillah a'azakumullah, berarti memang tawakal ini satu ibadah yang agung yang yansha' anhu a'mal salihah. Ibadah besar yang melahirkan amalan-amalan soleh yang sangat banyak. Fa innahu idza tamada 'ala Allah fi jami'i umurihi, karena seseorang kalau menyandarkan semua urusannya kepada Allah,
agamanya dan dunianya, duna kulli man siwah, dengan tidak bertawakal pada orang-orang manusia-manusia, makhluk-makhluk selain Allah, sahha ikhlasuhu wa muamalatuhu, maka niscaya tauhidnya akan benar, wa muamalatuhu, dan muamalahnya juga akan benar bersama Allah Subhanahu wa taala. Yani muamalahnya kepada Allah, hablum minallahnya akan lurus. Fahuwa min a'zami manazil, berarti tawakal itu adalah setinggi-tinggi kedudukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seorang yang mengatakan dengan ikrar, hanya kepada Engkaulah ya Allah aku beribadah, dan hanya kepada Engkaulah aku minta pertolongan. Ini bukti kalau orang itu murni tawakalnya pada Allah. Enggak berdoa kecuali pada Allah, tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak takut kecuali pada Allah, dan menggantungkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khonifidin a'azakumullah, seorang yang muwahhid. Wala yasul kamalut tauhid bi anwa'its tsalatsa illa bi kamalit tawakkul. Berarti tidak akan sempurna prinsip-prinsip tauhid yang tiga, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, ataupun tauhid asma wa sifat, enggak akan sempurna kecuali dengan tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawakalnya dirusak dengan syirik, dengan bergantung kepada selain Allah, maka akan rusak semuanya. Keyakinannya terhadap rububiyah berarti rusak. Rububiyah itu kan tentang kepemilikan Allah, bahwa Allah Maha memiliki. Tetapi ketika kamu bergantung kepada manusia, laulak, kalau enggak karena engkau, aku akan binasa. Loh, berarti kamu lupa bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Berarti kamu lupa bahwa di tangan Allah lah segala sesuatu. Kehidupan dan kematian juga di tangan Allah. Kamu lupa. Apa ini? Rububiyahnya rusak. Maka ikhwanifidin a'azakumullah, apalagi kemudian dia memohon kepada selain Allah. Orangnya sudah mati, tapi dia tetap bergantung kepadanya. Kalau enggak karena engkau wahai wali fulan, jatuh ke dalam syirik, rusak uluhiyahnya, tauhid uluhiyahnya. Dan berarti dia tidak kenal dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, yakni tauhid asma dan sifatnya juga ikut rusak, karena dia tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwanifidin a'azakumullah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang ucapan Musa yang memerintahkan kaumnya agar bertawakal pada Allah. Wa qala Musa, ya qaumi, in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Kata Musa berkata, wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka kepadanya lah kalian bertawakal. Kalau kalian benar-benar muslimin. Kalau benar-benar muslimin, harus bertawakal kepada Allah penuh. Kalau benar-benar beriman, harus bertawakal pada Allah dengan tawakal penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat lain, dalam surat Al-Muzammil, Rabbul masyriqi wal maghrib, la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Dialah Allah, penguasa masyrik dan maghrib, penguasa timur dan barat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Fattakhidhu wakila, maka ambillah Allah sebagai wakil, sebagai tempat engkau bergantung, sebagai tempat engkau bertawakal kepadanya. Ya ikhwanifidin a'azakumullah, dikaitkan dengan apa ini? Dengan rububiyah. Tadi dikaitkan dengan iman dan Islam, in kuntum muslimin, in kuntum mu'minin. Sekarang dikaitkan dengan rububiyah, Rabbul masyriq wal maghrib. Bukankah Allah yang menguasai timur dan barat? Kalau sudah timur dan barat disebut, artinya seluruh alam semesta dikuasai oleh Allah. Kalau Allah yang menguasai seluruh penjuru timur dan barat, maka tawakallah pada Allah. Kalau kamu yakin Allah yang menguasai alam semesta, maka bergantunglah kepada Allah. Rabb, ini rububiyah. Yani kalau kalian beriman kepada rububiyah Allah, maka tawakalnya harus kepada Allah. Kalau tawakalnya tidak kepada Allah, berarti kamu tidak beriman dengan rububiyah. Ikhwanifidin a'azakumullah, ayat fil amri bihi katsira jiddan. Ayat-ayat yang memerintahkan agar kita bertawakal kepada Allah sangat banyak.
Imam Ahmad menyatakan at-tawakkul amalul qalb. Kata Imam Ahmad rahimahullah bahwa yang namanya tawakal itu adalah amalan hati. Amalan hati. Amalan yang intinya di dalam hati, yang nanti akan berbuah dengan perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan yang zahir. Karena hati kalau sudah baik akan baik pula seluruh amalan-amalan badannya. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau dia baik akan baik semua seluruh jasadnya. Kalau hatinya baik, baik semuanya. Maka kalau tawakal itu amalan hati, na'am, memang tawakal adalah amalan hati, ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang bergantung kepada Allah, yang hatinya bergantung kepada Allah, pasti amalan-amalannya akan saleh. Pasti amalan-amalannya akan lurus sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan syariat Allah, dan sesuai dengan bimbingan-bimbingan Rasulnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fillah azakumullah, kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian yang akan datang باذنillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.